Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dalam program acara Rema in Minute bersama saya Pendeta Yesi Dandel Kotambunan. Sukacita boleh jumpa kasih di edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Dan mari kita awali pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau firman kehidupan yang berkenan untuk menyampaikan kata hatimu melalui hamba-Mu. Dalam kerendahan hati hamba bermohon, pakai hamba secara luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai berkati kami semua menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam ketaatan di hidup ini. Dalam nama-Mu yang kudus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar dan juga jemaat sekalian dimanapun saudara-saudara berada, di kehidupan ini kita semua tentu ingin melakukan segala sesuatu yang kita sukai. Atau dengan kata lain, kalau hal itu kita tidak suka, tentu kita pun enggan untuk melakukannya. Bahkan kalaupun kita tidak sukai dan kita terpaksa harus melakukannya, maka di situ kita pasti bersungut-sungut, di situ kita pasti banyak sekali mengeluh, bahkan hasil yang kita dapat tentu tidak akan maksimal. Sebagai contoh, kalau kita tidak suka berolahraga, misalnya jogging atau berlari. Nah, padahal sebenarnya hal itu baik untuk kesehatan. Tapi kalau kita tidak suka, tentu banyak di antara kita yang jarang sekali, bahkan sama sekali tidak pernah melakukannya. Nah, oleh sebab itu, dengan kata lain, di kehidupan dunia ini tidak semua hal akan kita sukai untuk kita kerjakan. Tapi firman Tuhan memberi pesan hari ini bahwa mari kita belajar menyukai pekerjaan, pelayanan, aktivitas yang kita kerjakan, tentunya yang berkenan bagi Tuhan. Dan kita melakukannya dengan segenap hati, bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Pendeta punya ilustrasi, ada seorang tukang bangunan, seorang bas. Dia sudah lanjut usia dan ya tentunya kalau sebentar lagi tentu dia akan dikeluarkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Karena demikianlah yang biasa terjadi. Kalau ada tukang atau bas yang so tua, pasti bos akan segera mengeluarkannya atau tidak mempekerjakannya lagi. Nah, satu kali bas ini ya DP bos panggil, kemudian DP bos bilang bahwa sebentar lagi Ngana akan berhenti karena sesuai dengan peraturan so tua, sudah lanjut usia. Tapi sebelum Ngana berhenti, ada satu tugas lagi yang harus Ngana kerjakan, yang Ngana baking, yaitu membangun sebuah rumah, ya, membangun satu rumah. Nah, bos ini memberi pesan, Ngana bangun itu dengan bahan-bahan yang terbaik karena di peraturan perusahaan itu DP Bas silakan pilih akan menggunakan bahan-bahan yang jenis apa, di gudang semua bahan tersedia. Jadi pesan bos itu adalah pergunakan kesempatan dengan baik, ada waktu ya yang ditentukan, tidak boleh juga terlalu lama, dan pakailah bahan-bahan yang baik dan bangunlah dengan kebaikan rumah itu. Nah, setelah mendapatkan tugas itu, maka tibalah ini bas ini, dia akan membangun rumah itu. Nah, saudara-saudara, karena sebelum mulai membangun rumah itu, dia sudah disampaikan akan segera berhenti dari pekerjaannya, maka dia mulai bekerja loyo-loyo, dia sudah semangat, dia uring-uringan, ya. Bahkan ketika dipesankan oleh bos itu untuk memilih bahan-bahan yang terbaik, ya, misalnya besi 12, dia cuma pakai besi 8. Misalnya 5 saksmen untuk satu kali campuran, dia cuma pakai 3 saksmen. Karena mau angkat yang 2 saksmen ya butuh tenaga, jadi dia cuma bikin asal-asal istilahnya. Nah, ketika jangka waktu selesai, rumah itu sudah selesai dibangun, dan betapa kagetnya bos itu karena
Rumah itu bukan cuma miring, pokoknya orang Manado bilang besek sekali. Rumah itu hasilnya kurang baik, tidak seperti yang diharapkan. Nah, ketika bas itu atau tukang itu dia berbicara dengan bos itu, maka ternyata tukang itu jatuh pingsan. Mengapa dia jatuh pingsan, saudara-saudara? Karena ternyata bos itu berkata begini, kamu tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik. Karena ternyata rumah yang aku suruh bangun itu akan kuberikan kepadamu. Dan lihatlah apa yang akan sebenarnya menjadi milikmu ini kau bangun dengan tidak segenap hati. Aduh, langsung pingsan bas itu. Ya, saudara-saudara, mengapa hal itu terjadi? Karena mengerjakan tidak untuk Tuhan. Melihat pekerjaan bukan adalah berkat dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, maka kita pun diberi pesan. Jika kita adalah seorang istri dalam hidup rumah tangga keluarga, tantangan dan pergumulan tetap ada, ya. Apalagi di masa-masa kini, mama-mama biasa sakit kepala karena anak-anak ketika belajar di rumah. Wow, luar biasa, baru menyadari betapa ternyata guru-guru punya tugas luar biasa berat ketika mendidik anak-anak. Kurang lebih 8 jam mereka ada di sekolah. Tapi juga mama-mama harus bergumul, mengelola keuangan. Mama-mama harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh kepala keluarga. Begitu juga sebaliknya, para suami kepala keluarga. Mereka harus berjuang di tengah pandemi ini, ya. Tapi juga setiap orang punya pergumulan. Di pelayanan pun demikian. Kadang berjumpa dengan kemalasan, kadang berjumpa dengan ketidakdisiplinan, kadang kalau hujan, aduh malas mau keluar, kadang kalau tidak diperlakukan baik oleh jemaat, orang jadi maraju, orang jadi tidak enak hati. Karena orang melakukan itu bukan untuk Tuhan, orang hanya melihat manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena apa? Karena ternyata apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan baik, berkat itu akan ada bagi kita juga, sebagaimana ilustrasi tadi. Bagaimana saudara-saudara? Meski ada tantangan, meski ada pergumulan, kalau kita melakukan semua di jalan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa. Selamat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.